Abang ini punya tagline yang agak beda, agak menarik. Jadi saham kita ini memang kita anggap itu adalah saya lahir dari anak seorang petani. Yang pernah petani cabai juga. Iya, saham kita ini juga bagian daripada cerminan seorang anak muda. Bahwa sekarang anak muda adalah sebagai calon dan elemen penting dalam rangka menentukan hajat hidup orang banyak. Tetapi saya berpikir kalau hari ini anak muda sudah memulai langkah itu, lantas kapan kita harus memulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di rumah besar, rumah perjuangan Partai Demokrat Kabupaten Bima, dan saya saat ini bersama dengan salah satu kader Partai Demokrat, kader potensial yang dimiliki Partai Demokrat di Dapil 1 dan juga nantinya akan bertarung di konstelasi politik pemilihan legislatif Kabupaten Bima di Dapil 1. Nah, beliau ini adalah Abang Saddam Hussein. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Mbak? Syukur alhamdulillah, Mbak. Nah, saat ini kami sengaja ingin mengajak Abang untuk bertukar pikiran, ide, gagasan, yang berharap ini menjadi satu edukasi politik, pendidikan politik bagi kami dan masyarakat umum. Karena kami menilai Abang ini punya tagline yang agak beda, agak menarik dan unik dari sekian banyak caleg yang ada di Kabupaten Bima ini, lebih khusus yang ada di Dapil 1. Nah, Abang ini memiliki tagline politik gitu, yaitu saham pida. Ini bahasa kearifan lokal gitu, yang tentunya sangat berbeda sekali gitu. Nah, ini yang kami pengen tahu sekali, Bang. Apa sebenarnya nilai dan makna filosofi dari saham pida ini? Lalu apa kaitannya dengan politik gitu? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada yang selaku pada kesempatan yang berbahagia ini. Di sebagai Allah kita semua sudah ditemukan pada tempat yang berbahagia ini di perjuangan kita di kantor partai Demokrat. Jadi sebagaimana yang telah ditanyakan tadi, memang apa orang sebulan itu kesehatan padahal saya secara pribadi jadi menempatkan kata saham pida ini jadi berangkat dari sebuah pengalaman pajak. Iya, sebelumnya saya ingin jelaskan beberapa. Pertama, jadi tagline saham pida ini adalah salah satu tagline saya ketika saat ini saya mengikuti pentas demokrasi pemilu 2024 nanti pada tanggal 14 Maret 2024. Jadi saya alhamdulillah kebetulan saya caleg di Dapil 1 sebagai calon anggota legislatif di Partai Demokrat. Ketika saya nomor 1 itu jadi saya sebagaimana teman-teman semuanya sering dipanggil Bang Saddam. Tapi dalam tagline saya itu adalah saham pida. Jadi kenapa misalnya saya mengambil tagline saham pida ini? Jadi berangkat dari sebuah nilai historis perjalanan panjang saya dalam proses baik itu di dunia akademis, dunia aktivis maupun di ranah sosial yang selama ini mungkin saya jalani. Jadi saham pida ini memang kita anggap itu adalah sebuah tumbuhan, dan itu sering digunakan itu sebagai sarung malu orang. Jadi saham itu sebenarnya adalah cabai. Kalau bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia cabai. Jadi saham pida ini kan itu adalah kita sering bahasa itu adalah cabai.
Jadi dulu saya masih sering dipanggil orang itu kecil-kecil cabai rawit. Oh iya, iya. Begitu. Jadi dari semua jenis cabai itu banyak kita temui, baik itu di apa namanya di ladang, di pasar. Jadi banyak jenis cabai yang memang kita sering temui. Tapi ada keunikan salah satu cabai yang jenis itu adalah cabai rawit. Ya. Atau dalam bahasa Bima kita itu adalah sahamida. Sahamida. Ya. Jadi sahamida ini sesungguhnya adalah jenis cabai dari semua cabai itu dia pada fisikis atau bentuk ya, atau bentuknya itu adalah cabai yang cukup kecil, ya, yang cukup kecil, tetapi pada rasa itu dia memiliki rasa yang sangat keras Dibandingkan cabai-cabai yang lain. dibandingkan dengan cabai-cabai yang lain gitu loh. Jadi kadang cara orang yang tidak berani mencicipi atau merasakan saking berat itu cabai rawit atau cabai. Nah, kemudian kenapa dalam proses pencalekan saya itu mengambil sebuah tagline sahamida? Ya. Pertama, tadi sebagaimana yang saya gambarkan pada nilai historis perjalanan saya, jadi dari segi postur, ya kan, face-nya saya ini kan kelihatan kecil gitu, dalam pandangan pengamatan orang pandangan. Walaupun pada terminologi kita sudah dianggap bahwa itu adalah sebuah sayuran, tetapi dia memiliki makna filosofis. Jadi punya nilai filosofis bagi saya pribadi. Saham tidak itu bahwa saham tidak ini sesungguhnya saya secara pribadi bahwa saya berangkat dari keluarga dari kalangan keluarga kecil dan saya lahir dari anak seorang petani. Saya lahir dari yang bukan kalangan bangsawan, ya, bukan dari kalangan petani ataupun dari kalangan apa. Tapi murni saya dilahirkan dari keringat seorang petani, dedikasi seorang petani. Pernah petani cabai juga? Iya, saya pernah jadi petani cabai, petani bawang. Bukan berarti kita terlahir dari rahim seorang petani. Kita tidak punya mimpi. Betul. Kita tidak punya mimpi. Tetapi kita sebagai anak yang terlahir dari seorang petani punya hak untuk bermimpi. Kenapa kita mesti punya hak untuk bermimpi? Jadi itulah menunjukkan sebuah keberanian. Jadi kita harus berani untuk bermimpi tadi. Entah menjadi apapun kita, bahwa kita tidak seharusnya terkungkung dan termarginal oleh keadaan dan merasa pesimis dengan keadaan kita sekarang ini. Tapi kita harus berani mulai untuk membuka pintu, ya, dan gerbong serta membuka sebuah perubahan baru dalam kehidupan kita ini. Nah, kemudian yang selanjutnya saham tiga ini juga bagian pada cerminan seorang anak muda, dan semua petarung-petarung yang sekarang mungkin saya yang lebih baru, kemudian umum saya juga lebih muda dari caleg-caleg yang lain. Bukan berarti kita harus pasrah dengan mereka-mereka yang sudah matang pada umurnya, yang matang pada emosionalnya, yang matang pada persoalan-persoalan lain dalam konteks politik ini. Tetapi kita sebagai anak muda harus berani memulai membuka gerbang kesuksesan bagi kita semua dan berani bertarung dengan siapapun. Apalagi dalam persoalan politik yang insya Allah nanti akan kita saksikan bersama pada tanggal 12 Februari 2024 nanti, bahwa anak muda lewat momentum demokrasi ini kita terpanggil sesungguhnya. Tapi kita terpanggil ini akan kasih kita berani untuk memulai dan berani untuk bertarung itu, walaupun kita dikenal sebagai anak insan, dianggap oleh orang bahwa kita ini masih muda, atau mungkin dalam pandangan orang bahwa kita tidak tahu apa pada persoalan politik. Tapi kalau kita hanya menunggu atau kita terpengaruh dari pernyataan-pernyataan yang demikian, maka yakin dan percaya bahwa anak muda itu akan semakin terkikis oleh keadaan dan zaman sekarang. Apalagi di masa yang akan datang, bahwa ruang-ruang buat anak muda ini
itu dibuka seluas-luasnya, jadi ruang kompetisi buat anak-anak muda, baik itu dalam momentum politik, baik itu dia berwirausaha, dalam dunia pendidikan, dalam lingkup sosial. Bahwa sekarang anak muda adalah sebagai jalur dan elemen penting dalam rangka menentukan hajat hidup orang banyak di masa yang akan datang. Maka saya pada hari ini, walaupun orang menganggap bahwa kita ini begitu berani mengambil langkah demikian untuk bertarung di momentum pesta demokrasi di 2024 nanti, tetapi saya berpikir kalau hari ini anak muda sudah memulai langkah itu, lantas kapan kita harus memulai? Karena sekarang, ya. Jadi hari ini adalah momentum kita, tapi itu akan menjadi momentum buat anak-anak muda yang berani mengambil sikap, yang berani mengambil langkah, kemudian yang berani bertarung dengan keadaan dan kondisi apapun, dan dia punya keyakinan dan dia optimis bahwa setiap pertarungan kapanpun dan dimanapun dia pasti akan melahirkan kemenangan. Jadi ini sangat menarik ini Bang, kupasan Abang kaitan dengan saham tidak, tagline besar Abang gitu kan. Dan kami juga dan saya pribadi baru tahu ini makna sesungguhnya gitu, dari tagline saham tidak ini, dan ternyata saham tidak ini bukan di orbit atau lahir baru-baru ini atau momen politik ini gitu, tapi ternyata ya sudah mendarah daging dengan kehidupan Abang sejak dulu gitu. Entahkah dari Abang di background pertanian, waktu di aktivis, jadi mahasiswa, jadi itu semua tidak lepas daripada lain tidak ternyata. Dan itu juga menjadi cerminan kehidupan Abang, bahwa saham tidak ini menjadi satu jargon gitu dalam perjuangan Abang selama ini gitu. Dan itu menandai bahwa saham tidak ini perlu ada nyali, kebenaran gitu. Perlu ada kesungguhan, perlu ada tekad gitu, sikap optimis gitu. Walaupun dengan penuh keterbatasan dalam perjuangan ini, ya kita harus bisa maju dan berjuang sebagai anak muda. Ya, anak muda itu bukan cengeng, manja dan lain-lain, tapi anak muda itu dikenal dengan berani, kuat, tegas gitu, dan lain-lain. Dan itu menjadi makna saham tidak. Ini luar biasa. Dan juga ingin kita mengulik dari Abang ini adalah, kan Abang ini maju di dapil 1 nih Bang, maju di dapil 1, dan kami dalam pengamatannya dapil 1 ini adalah dapil yang bisa dikatakan sebagai dapil mengerikan, karena kompetitornya adalah kompetitor yang senior itu, juga punya khas politik yang kuat gitu. Dan ini menjadi suasana dan kondisi pertarungan yang enggak mudah bagi Abang mungkin. Nah, lalu apa sesungguhnya kans, bekal, dan modal Abang bertarung sehingga bisa nantinya memenangkan hati rakyat di dapil 1 ini, sehingga pada akhirnya bisa dapat ya setidaknya 1 kursi oleh Partai Demokrat di dapil 1. Bagaimana kira-kira Bang? Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang itu, Ya, bahwa saya punya pengalaman itu, dan itu menjadi satu cerita saya. ya, Dan alhamdulillah kita bisa buat nyata sebuah mimpi yang dibangun. Dulu pada saat saya mengakui perjalanan saya di akademik, saya sudah dulu saya kuliah di kampus STM 5, sekarang jadi Suara 5. ya. Nah, saya berpikir begini, jadi kalau saya adalah background sebagai seorang guru, kemudian saya dengan background sekarang saya harus menjadi lapangan kerja dan menjadi seorang guru, di tengah mencampurnya sarjana pendidikan sekarang ini, tentu kita akan berulang lain. Memang saya saat itu bahwa saya tidak ingin mencari sebuah pekerjaan, kemudian saya tetap menjadi seorang guru dengan catatan saya harus merintis yayasan itu.
Oh, berarti membuka lapangan pekerjaan gitu Iya. ya, bukan mencari pekerjaan. Bukan mencari Tapi pekerjaan. aspek dunia pendidikan. Gitu. Nah, banyak orang bilang gini, jadi nanti ada kaitan dengan Oh, semangat ya, Pak. ada pertanyaan tadi bahwa dulu orang pernah bilang, jadi saya punya lahan, kemudian saya punya cita-cita untuk merintis yayasan pendidikan. Orang bilang, jadi saya tidak punya modal apa-apa untuk merintis yayasan pendidikan, apalagi membangun sekolah. Iya. Tapi saya punya tekad bahwa setiap niatan baik itu akan diambil dari sesuatu. Betul. Jadi setiap kita punya ketulusan, jadi Allah akan berikan segala perjalanan kita. Yakin saya. Lambat lalu, jadi rapat demi rapat kita lakukan, jadi banyak orang yang pesimis bahwa saya tidak mampu merintis yayasan pendidikan itu dengan cita-cita saya bersama dengan orang tua saya. Nah, alhamdulillah, sebuah semangat Allah itu datang. Jadi jalan itu selalu diberikan lewat doa kita semua, dan sampai dengan sekarang yayasan yang telah saya bangun sudah berdiri dan sudah lebih dari 10 tahun dan itu sudah melahirkan beberapa alumni sebelumnya, dan itu bergerak di bidang NI dan dunia. Jadi keraguan orang itu kita tidak perlu jawab dengan kata-kata. Di keraguan tidak perlu jawab dengan kata-kata, cukup kita jawab dengan sebuah senyuman sembari kita memulai doa dalam hati kita bahwa sesungguhnya selama ikhtiar kita terus berlalu, selama doa kita akan terus kita berikan dalam kehidupan kita, bahwa sukses itu pasti akan datang pada kita semua. Kemudian yang selanjutnya tadi, kenapa saya begitu berani? Ya kan? Berani mengambil sikap untuk bertarung di 2024 ini di dapil 1, sementara dalam pandangan para pakar politik dengan para pakar politik bahwa dapil 1 ini adalah dapil neraka. Iya. Kata orang. Kemudian dapil 1 ini adalah kumpulan para yang sudah berpengalaman dalam dunia politik. Iya. Saya cukup jawab bahwa ketika itu dianggap sebagai dapil neraka, maka anak muda itu akan mengantarkan dapil tersebut dari dapil surga. Keren. Ya. Jadi apa yang membuat dapil neraka? Ya. Kalau yang membuat dapil itu dianggap sebagai dapil neraka, ya, karena lantaran itu adalah petarung, itu adalah orang-orang yang bermodal, ya, tentu kita akan pesimis. Kita akan pesimis bahwa sesungguhnya kita tidak pantas untuk bertarung karena kita tidak punya uang besar, bos. Tetapi untuk apa hari ini anak muda? Ya. Saya kembali di awal bahwa sesungguhnya ini adalah momen buat anak muda. Karena dengan keberanian itu, dapil neraka yang dianggap orang walaupun bagi saya adalah surga bagi saya. Ya. Selama perjalanan saya dalam mengikuti politik ini, saya di mana-mana gitu. Dan itu saya anggap sebagai dapil surga. Maka anak muda itu harus menghadirkan, ya kan, politik dengan penuh kesejukan, politik dengan penuh kesantunan, politik dengan membangun gagasan, membangun politik dengan membangun sebuah cita-cita besar bahwa di masa yang akan datang, ya, dalam rangka membangkitkan motivasi anak kita, generasi kita ke depan, itu harus dimulai dari tangan-tangan anak muda yang punya konsep dan gagasan. Ya. Walaupun kata orang bahwa gagasan tidak dipakai dalam politik, maka kenapa mesti ada politik kalau tidak dengan gagasan? Betul. Bukankah politik itu adalah bicara tentang gagasan? Politik itu adalah bicara tentang membangun. Dan membangun tidak mesti harus dengan uang. Kita punya modal sendiri. Ya. Walaupun mungkin kita ini lahir dari anak seorang petani, ya, tetapi punya keinginan dan harapan untuk mewujudkan semua itu menjadi nyata. Bukan berarti bahwa kita tidak mampu bertarung dengan para politisi-politisi yang sudah berpengalaman, orang-orang yang punya kans yang cukup banyak, tapi kita punya modal. Pertama, sekarang prinsipnya bagi saya, keberanian itu adalah modal besar untuk bertahan. Karena tidak mungkin kita berani bertarung dalam ranah apapun kalau kita tidak punya keberanian. Kita lahir dari anak seorang bangsawan, kata sekalipun, kalau kita tidak punya mental untuk bertarung, yakin dan percaya bahwa itu akan menjadi banyak hidup. Tetapi anak muda harus tetap hidup.
Anak muda tidak boleh pesimis dengan keadaan yang demikian itu. Anak muda tidak boleh mengalihkan kasih. Dan sampai dia sudah ya kan hibahkan dirinya, ya kan? Dan sudah wakafkan dirinya. Bagaimanapun keadaan itu, seperti apapun kondisi politik kita, yang khususnya tidak bersatu, tidak bersaing, bahwa kita harus berani menghadapi apapun itu dan harus memenangkan pertarungan. Karena itu adalah optimis anak muda. Perjuangan dan pengorbanan untuk masyarakat, untuk kebaikan dan kemaslahatan orang banyak. Karena kita ini kan sesungguhnya kita dilatih oleh keadaan itu dalam hubungan. Walau hanya dengan senyuman, dengan doa kita, dengan tangan kita, dengan pikiran kita, ya kan? Dengan pengambilan kita yang lain, bahwa anak muda saya punya kasih besar. Anak muda tidak boleh tidur, anak muda tidak boleh pesimis, tapi anak muda dia harus tetap optimis dan tetap hidup. Karena kita berangkat dari sejarah. Mustahil kehidupan kita ini akan tertata sedemikian rupa sekarang ini. Kalau tidak awal dari semangat anak muda. Mustahil bangsa kita ini ya dimerdekakan kalau tidak diawal dari semangat anak-anak muda. Dan sumpah pemuda itu adalah sumpah yang ada dalam diri saya dan bukan saya tanam dalam diri saya. Bahwa pemuda tetap terus bangkit pada dalam berarti abang ini tidak pernah takut, tidak pernah gentar gitu dengan kompetitor atau lawan politiknya yang lain. Dan satu nih yang punya keras lebih gitu kan, yang tadi dalam tanda kutip punya finansial yang cukup dalam bertarung gitu kan, yang punya pengalaman banyak di dunia perpolitikan gitu. Berarti itu semua tidak membuat abang ini sedikit pun gentar gitu kan. Akan tetapi terus maju dengan modal keberanian, semangat tetap yang luar biasa itu. Saya meminjam ungkapan seorang tokoh di Partai Demokrat ini, salah satu pendiri Partai Demokrat, yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau mengatakan politik, kata orang politik itu adalah bagaimana cara menjadi pemenang. Meskipun itu ya diawali dengan cara yang baik, tapi bagi orang-orang cerdas, bagi orang-orang yang punya gagasan bahwa politik itu adalah bentuk baik. Politik itu adalah kita menjadi pembaharu. Nah, tadi sebagaimana yang menjadi pertanyaannya, jadi itu menjadi satu tekad saya dalam momentum pesta demokrasi ini. Di 2024 saya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di Dapil 1, diperhadapkan dengan banyak para kompetitor yang punya pengalaman, punya rekam jejak, yang punya pos politik. Nah, pertama saya ingin kasih sebuah pesan. Memang kalau katanya Eric Fromm mengatakan, memang bukanlah hak kita untuk menyempurnakan semua, tapi kita tidak punya hak untuk tidak memulainya dan menangkan setiap pertandingan. Dan itu menjadi semangat saya, sehingga ke depan ketika Allah mengizinkan dalam satu cita-cita yang saya lakukan hari ini, tentu semata-mata itu adalah sebagai satu nawacita, ya, sebagai satu cita-cita besar saya, bahwa sesungguhnya ruang-ruang yang akan datang kalau kita tidak diisi oleh anak-anak muda, maka kita akan tergilas oleh keadaan zaman yang sedang berlaku sekarang ini. Maka kita mesti hadir sebagai laksana seorang Gatot Kaca yang hadir di kawah panas di Gunung Merapi, melawan segala bentuk keadaan dan siap bertarung dengan keadaan apapun dan siap berhadapan dengan siapapun sesungguhnya. Ini luar biasa, ini menarik nih Bang. Jadi itu bagi saya juga secara pribadi Bang, yang pernah mengayang dunia pendidikan, itu adalah modal yang sangat besar gitu. Bahkan mengalahkan modal saya finansial gitu, saya dalam pertarungan politik.
Nah, ketika modal ini yang dimiliki oleh abang ini dimaksimalkan mungkin dan pada akhirnya abang ini memenangkan pertarungan dan atau dipercayai dimandati oleh rakyat di Dapil 1 menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima. Nah, apa yang nanti diperjuangkan oleh abang ini itu apakah sesuai dengan background abang di dunia pendidikan yang juga sebelumnya abang sampaikan tadi pernah membangun sekolah gitu. Nah, apakah akan memperhatikan dunia pendidikan juga itu dan kita kaitkan dengan semangat dan tagline Partai Demokrat gitu ya, perubahan dan perbaikan. Jadi perubahan dan perbaikan yang apa yang seperti apa yang mau dilakukan dan diperjuangkan oleh abang ini? Baik, terima kasih banyak. Jadi saya lebih lanjut ingin mengatakan kepada sahabat-sahabat saya, anak-anak muda sesungguhnya, bahwa kita sedari awal itu telah dilatih, kita telah dikader, dibangun jiwa kita untuk senantiasa mengabdi sesungguhnya. Walaupun pengabdian kita ini dalam konteks apapun dan ranah yang bagaimanapun, atau dalam dimensi yang bagaimanapun, yang terpenting kita mesti senantiasa tanamkan dalam hati bahwa kita ini adalah sebagai anak muda yang selalu mengabdi. Nah, kaitan dengan apa yang mesti saya perjuangkan ketika nanti Allah mengijabah sebagai ikhtiar dan kita semua dalam memimpin demokrasi nanti ketika saya dipilih sebagai anggota legislatif di tahun 2024 di Kabupaten Bima ini. Pertama, tentu banyak cerita dan pengalaman yang kalau kita lihat secara bersama, banyak keresahan yang kita dengar. Kadang banyak air mata yang menetes karena ada sesuatu yang mungkin belum kita bisa lakukan. Kita rata-rata orang Bima, dari masyarakat Bima itu mereka kalau bukan dari kalangan petani, kemudian nelayan, mereka dari para peternak, kemudian mereka sebagai juga ada yang menjadi wirausaha. Tapi rata-rata mayoritas kita ini di Bima ini di tiga itu ya, petani. Oh ya, petani. Nah, selain saya ingin menata dan memperbaiki keadaan kita di dunia politik dalam rangka membangun kualitas kemanusiaan kita, secara kondisi kehidupan sosial kita hari ini. Jadi pertama, di dunia pendidikan kita cukup resah dengan keadaan sekarang ini, di mana moral generasi kita yang tertukis dari hari ke hari, kenakalan itu merambah di mana-mana, konflik juga terjadi di mana-mana. Itu pertama, dalam diri dan pribadi generasi kita ini itu tidak lahir atau tidak tertanam yang namanya akhlak kemanusiaan. Jadi tidak terbangun sebuah kepribadian itu sebagai warisan dan generasi di tanah Bima ini. Kemudian kualitas daya pikir, daya juang mereka yang tidak tertata dengan baik. Jadi saya memang walaupun itu adalah sebuah cita-cita lebih lanjut saya, jadi bagaimana kita mesti mewariskan sesuatu yang baik di dunia pendidikan ini. Kita mesti mewariskan sebuah kehidupan dan pengetahuan yang layak bagi mereka semua, sehingga ke depan mereka betul-betul akan terbangun sebagai generasi-generasi Bima yang mencerminkan generasi yang justru baru sebagai cita-cita dan mimpi hidup kita sebagai anak-anak Bima. Itu dalam dunia pendidikan. Jadi proyeksinya kita bergerak di dunia pendidikan ini dalam rangka membangun kualitas kemanusiaan pribadi para generasi kita. Yang selanjutnya, karena tadi sebagaimana yang saya ucapkan bahwa rata-rata kehidupan kita di Bima ini adalah rata-rata sebagai petani. Hari ini tentu kita menyaksikan secara bersama di samping kiri kanan kita, di sekeliling kita banyak para petani
yang resah karena mungkin mereka langka pupuk. Banyak petani yang resah karena harga pestisida, ya, dan alat-alat pertanian yang tidak mampu mereka jangkau. Dan banyak para petani kita di Bintan ini sebagiannya itu masih mengelola lahan pertanian itu dengan alat-alat tradisional. Nah, artinya ketika Allah mengizinkan saya terpilih menjadi anggota legislatif nanti 2024, maka hal-hal yang demikian itu ya bukan hanya sebatas janji dan omongan-omongan indah dalam bibir kita semua, tapi karena saya telah sebagai seorang anak petani, saya merasakan bagaimana menyemprot tanaman, bagaimana membajak sawah, bagaimana menanam jagung, bagaimana menyiram bawang. Dan itu alhamdulillah saya pernah merasakan semua, dan nanti itu adalah hal yang sangat prinsip dan sangat utama yang mesti kita perjuangkan supaya mereka lebih bahagia ketika mereka melihat dan merasakan hasil-hasil pertanian mereka itu melimpah, ya kan, produktivitas pertanian mereka itu memadai karena ada uluran tangan kita, ada sentuhan hati kita, ada sentuhan pikiran kita, sehingga mereka merasa terjawab nantinya. Kemudian yang lain, di sisi lain, karena kita di dunia ini kan banyak juga yang jadi petani. Apalagi di wilayah Muntas sana, ya lebih khususnya di wilayah Siet Tangga, kemudian Muntas Selatan sana, itu banyak mereka yang sampai hari ini sudah mulai, ya kan, menjemurkan sapi, ya, kemudian sudah mulai menanam rumput-rumput sebagai satu makan sapi mereka. Tetapi kemarin ada keresahan, ada tangisan yang sempat kita lihat secara bersama, dan itu saya cukup merasa tertindih sesungguhnya. Dari jauh mereka melewati beberapa pulau berhari-hari dan keringat mereka belum terhapus berbulan-bulan gara-gara mereka ingin mencari rumput pakan ya ternak mereka. Tapi ketika tiba di ibu kota melampuh beberapa pulau selanjutnya, mereka menyaksikan kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, di sini sungguhnya perlu ada keterlibatan aktif kita, ya, perlu ada campur tangan kita, perlu ada pengawalan kita. Kalau sesungguhnya kita merasa bahwa kita ini memperjuangkan hak para peternak sesungguhnya, pertanyaannya apakah kita siap untuk bersama dengan mereka, terus mendampingi mereka dan merasakan bagaimana keresahan dan ya jerih payah mereka ini sendiri. Karena saya sesungguhnya tidak ingin menyaksikan lagi ada air mata para peternak kita menetes di ibu kota sana gara-gara harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan, gara-gara harga ternak mereka itu jauh di bawah harga standar, dan sampai sekarang mereka merasa rugi dan banyak hutang-hutang. Dan itu kita harus hadir pada mereka. Betul. Jadi apa yang menjadi perjuangan abang ini nanti ya, ini sangat luar biasa mulia, suci, dan ini mungkin salah satu perjuangan yang mungkin tidak sempat yang lain pikirkan gitu kan. Saya tidak sebut nama atau umum, tapi yang lain, dan ini agak berbeda, dan mungkin bincang-bincang kali ini menurut saya daging semua nih yang keluar gitu kan. Mulai dari pembedahan tentang saham PIDA yang punya nilai filosofis dan perjuangan yang luar biasa gitu. Anak muda yang harus punya tekad, keberanian, punya nyali, yang punya kesungguhan gitu. Dan apalagi hal-hal semacam itu ya sudah ada dalam diri abang, dalam kehidupan abang selama ini, dan itu tidak direkayasa gitu. Dan tidak momentum karena ada momentum politik ini, tapi sudah
diberikan kontribusi sebelumnya oleh Abang. Dan ini mungkin menjadi catatan sekaligus contoh bagi kita anak muda yang lain juga masyarakat umum, bahwa semangat perjuangan seperti inilah yang kemudian perlu kita telurkan, salurkan itu ke ranah politik kita di Bima. Dia politik kita di Bima tidak kemudian bermodalkan finansial dalam politik, tetapi ada politik kecerdasan, gitu kan. Ada politik intelektual, politik bernilai, politik edukasi, dan apa yang disampaikan oleh Abang tadi itu masuk semua dalam hal-hal yang kemudian kita bicarakan tadi yang sangat berkualitas. Ini sedikit pun tidak ada tulang, gitu, menurut saya. Dan mungkin bincang-bincang kita kali ini, Bang, kita cukupkan sampai di sini karena menurut saya ini sudah mungkin sangat mewakili, gitu, apa yang menjadi keresahan kami selama ini. Dan tentu kami sangat berharap juga kepada Abang, apa yang menjadi perjuangan dan nawaitu Abang yang sangat mulia dan suci tadi untuk masyarakat luas betul-betul nanti direalisasikan, diaktualisasikan, dan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita juga, Bang. Kalau kita memulainya dengan niatan baik, insya Allah akan berakhir dengan baik. Dan kami juga berdoa bahwa Abang nanti bisa mendapatkan kursi parlemen ini, karena kami sebagai anak muda mengharapkan di yang isi parlemen itu adalah orang-orang yang tentu mengedepankan nilai-nilai tadi, bukan kemudian yang semata-mata diukur dengan finansial, gitu ya. Semuanya itu direalisasikan dengan proyek dan tidak bersubstansi kepada pengembangan kualitas manusia. Jadi luar biasa teman-teman sekalian, kita tadi sudah banyak hal, gitu, kita urai sama-sama tadi, dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan, Bang. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dan bertukar gagasan, dan semoga kita semua diberikan umur panjang. Terima kasih. Mungkin kita akhiri bersama teman-teman sekalian. Saya Ibrahim bersama dengan Kakanda Saddam Hussein yang sekarang sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Bima Dapil 1 nomor urut 1 di Partai Demokrat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.